ketat terhadap kasus Bapak Insinyur Joko Widodo hari ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang ini adalah cerminan yang luar biasa menggerus integritas, menggerus kredibilitas dari penegakan hukum, di mana ditangguhkan tanpa alasan yang konkret. Bahwa alasan-alasan tidak melarikan diri, siapa yang mampu menjamin tidak melarikan diri? Siapa yang mampu menjamin tidak akan lagi melakukan tindak pidana berulang? Palsu, apakah itu bukan tindak pidana berulang dengan menghina dan menyampaikan kepada publik bahwa 9,99% ini adalah palsu? Ini adalah tindakan melawan hukum, tindak pidana. Ya, nah, ini ada teman-teman saya di sini yang kebetulan mereka adalah pengacara-pengacara muda yang bisa menanggapi ini. Friend, nih, lanjut. Tanggapannya terkait masalah ditangguhkannya Roy Suryo di Kejaksaan pada saat tahap 2. Kalau dari sisi saya setuju dengan Pak Sekjen, apabila alasan-alasan dari segi formil tidak cukup, ya berarti kan kita harus mengawal ini Pak ya, karena ini seperti tidak adil ya. Karena kan banyak sekali warga masyarakat juga mengalami hal yang justru lebih parah dari yang dialami seperti Pak Jokowi ya. Dan ini kan beliau sebagai mantan presiden kan menjadi tolok ukur penegakan hukum Indonesia. Jadi seandainya ini dibiarkan ya alangkah miris ya Pak ya. Itu saja dari saya. Mungkin teman-teman ada? Lanjut. Coba. Ayo. Ya, saya berharap kejadian ini menjadi cermin. Indonesia ini kita dengan bukti-bukti yang ada sudah ini, kenapa masih ditangguhkan gitu loh. Saya berharap kedepannya bahwa keadilan itu tetap ditegakkan gitu loh. Ya, jadi intinya bahwa Jaksa Agung, sekali lagi Pak Jaksa Agung, Anda akan ditagih. Anda selalu mengatakan bahwa Anda backupnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Anda tidak takut dengan intervensi apapun. Tapi hari ini saya melihat Jaksa Agung tidak konsisten dalam bahasa, tidak konsisten dalam penegakan hukum. Anda tidak konsisten, Bapak Jaksa Agung. Ini Presiden ke-7 Republik. Bagaimana dengan yang lain? Anda anggap ini tidak berbahaya? Ini adalah sangat berbahaya. Kalau bukan Bapak Insinyur Joko Widodo yang terhina, saya yakin akan terjadi pertumpahan darah di Republik ini. Saya yakin betul akan terjadi gesekan yang sangat luar biasa. Karena Bapak Insinyur Joko Widodo, kita tahu bersama bahwa dia orang yang cukup tabah dan sabar. Dari dia menjabat sampai hari ini tidak menjabat pun masih tetap hinaan itu berjalan. Untuk itu terima kasih hadiahnya Pak Burhanuddin ya. Thanks. God bless you. Tuhan beserta kau. Oke, terima kasih teman-teman. Ini bahwa apakah ini menjadi presiden buruk atau presiden yang baik gitu loh, untuk dijadikan contoh ya, seperti apa seorang yang melekat sebagai tersangka itu dia masih bisa melakukan satu tindakan berulang. Itu yang dikhawatirkan oleh kita semua. Jangan sampai hal-hal seperti ini nih berulang terus, dan nanti ini jadi contoh untuk orang yang melakukan tindakan walaupun tindakannya bukan seperti ini, tetap pasalnya bukan seperti ini, tapi tindakan berulangnya masih dilakukan. Itu yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, inilah yang membuat kita menjadi bertanya, dan kita akan bersurah apakah hal tersebut tuh wajar dilakukan oleh seorang yang melekat dirinya sebagai tersangka. Oke, berarti yang dikhawatirkan adalah seruan-seruan kembali yang dilakukan oleh Roy CS masih terkait ijazah dan kepada Pak Jokowi gitu ya, bukan kemungkinan kayak kabur atau gimana gitu Mas. Iya, jadi kita semua melihat nih, seluruh rakyat Indonesia melihat bahwa adanya satu tindakan-tindakan yang menarasikan atau berulang, sehingga ini menjadi satu hal yang menurut kita semua itu nggak wajar pada posisi dia melekat seorang tersangka. Tetapi kan kita lihat masih begitu juga. Nah, sekarang ini
ya dilakukan ataupun dikabulkannya misalnya untuk menjadi tahanan kota atau tahanan rumah, ya kita belum lihat nih suratnya apakah di tahanan kota atau tahanan rumah. Kalau dia melakukan dikabulkannya tahanan rumah atau tahanan kota, otomatis melekatnya satu pengawasan dari pihak kejaksaan. Nah, kalau diawasi oleh pihak kejaksaan, apakah ya masih juga melakukan satu tindakan yang sama pada waktu di Polda Metro Jaya? Nah, kita sama-sama melihat. Ya, karena memang kita sebenarnya pengennya cepat bisa lakukan sampai proses persidangan. Untuk apa? Untuk bisa dia membuktikan apakah ini betul atau salah yang dia lakukan. Tindakan baik itu yang disangkakan dari pasal-pasal, semua yang disangkakan dari bentuk laporan, semuanya silakan dari dalil-dalil yang ada dia buktikan. Kalau dia nggak bisa buktikan, tandanya dia harus terima resikonya. Kalau dia bisa buktikan, silakan. Maka dia bisa selamat atas semua tuduhan yang dilakukan. Seperti itu. Bang, tapi juga di sini ada 50 nama tokoh yang menjadi penjamin, Bang. Begitu luar biasa banyaknya. Melihat hal ini gimana? Ya, itu kita melihat ya, walaupun banyak dengan pendukungnya dan lain-lainnya, tapi ingat, fakta bukti ini tidak bisa lari dari proses yang namanya proses hukum. Fakta bukti ya, fakta bukti semua nanti akan dilihat pada waktu fakta sidang. Ya, persiapkan untuk fakta sidang, kita sama-sama mengawal kasusnya, dan memang benar-benar tidak ada yang namanya intervensi dan lain-lain. Kalau memang itu ada, tandanya ada satu kepentingan di balik itu. Nah, kita bisa sama-sama melihat, karena ini hukum tidak bisa dipermainkan dengan salah satu bentuk kepentingan. Nah, nanti akan terlihat sendiri berjalan dengan seiringnya waktu, seperti itu. Berarti tetap akan menghadapi proses peradilan ya Mas, mau ditangguhkan atau tidak akan tetap ya Mas? Iya, saya rasa harus cepat dilakukan satu proses peradilan yang betul-betul nantinya akan kita lihat sama-sama bahwa apa yang sudah dilalirkan itu dia harus membuktikan apa saja buktinya dia, apa aja yang bisa disangkal oleh seorang tersangka. Nah, kita sama-sama lihat, dan di situ dilihat satu prosesnya. Apakah di sini benar murni suatu proses hukum ataukah ada sesuatu di balik itu? Kita sama-sama lihat ya. Bang, terakhir Bang, kalau ditahan itu kan ada waktunya 20 hari segala macam ya Bang, untuk sampai nanti proses persidangan. Kalau untuk tahanan rumah atau tahanan kota, apakah sama berlaku itu Bang sampai nanti proses peradilannya? Jadi kalau tahanan rumah itu 1/3, tapi tahanan kota itu 1/5. Jadi kalau dia dilakukan pengalihan tahanan, maka hukumannya nanti dikurangi dari 1 hari banding 1/5 atau 1 hari banding 1/3. Silakan dia mau ambil yang tahanan rumah atau tahanan kota, ya. Nanti tinggal dihitung pada waktu terakhir, pada waktu putusan. Seperti itu. Oke. Makasih banyak. Baik. Dari